Washington News and Talk. Asosiasi Driver Online melakukan penggembokan kantor operasional Grab dan Maxim di Semarang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan massa terhadap kedua aplikator yang tidak kunjung melakukan penyesuaian tarif sesuai dengan SK Gubernur Jawa Tengah nomor 974.5/36 tahun 2023. Diketahui penggembokan kantor terjadi pada Selasa 5 Maret yang lalu. Bagaimana Pemprov Jateng mengawal aspirasi para pengemudi taksi online? Kami akan membahasnya bersama dengan Pelaksana Harian Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Eri Derima Rianto. Washington News and Talk. Pak Eri, ini sudah sesuai belum sebetulnya sama keinginan para driver? Karena kan memang masyarakat lah yang sebetulnya diutamakan dalam hal ini ya. Tapi driver seperti apa tanggapannya sebetulnya, Pak Eri? Oke, Mas Muhammad, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin siang, mulai dari jam 9 kalau saya nggak salah, memang kita lakukan istilahnya audiensi lah setelah beberapa kali barangkali kita pertemukan antara 3 aplikator, Gojek, Grab, dan Maxim dengan perwakilan para mitra. Perwakilan para mitra kemarin sudah diterima oleh Bapak Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Pada kesempatan itu, barangkali kita mendapatkan beberapa informasi baik dari aplikator maupun dari para mitra. Dari Grab, saya ulangi, dari Gojek menyatakan tarif sudah sesuai tarif minimal 12.600 sudah dilaksanakan. Demikian juga tarif batas bawah juga sudah dilaksanakan, batas bawah dan batas atas. Grab juga menyatakan seperti itu, sudah menyatakan. Maxim belum. Maxim menyatakan 12.600 tapi kotor. Nah, kemudian para mitra juga menyampaikan bahwa Gojek dan Grab itu tarif reguler memang sudah. Namun demikian masih ada istilahnya tarif hemat atau tarif promo. Kalau Maxim tidak ada tarif hemat atau tarif promo. Karena memang tarifnya sudah 12.600 itu kotor, menyatakan seperti itu. Kemudian kita sampaikan, ya tolong bahwa tarif itu mohon untuk ditaati. Kemudian yang kedua, bahwa terkait dengan pola kemitraan. Pola kemitraan antara aplikator dengan mitra atau dengan perusahaan angkutan, monggo hal itu merupakan hubungan kesepakatan kedua belah pihak. Jadi maksud kami, apabila ada misalnya tarif promo, tarif hemat, tolong itu dibicarakan kedua belah pihak sampai barangkali terjadi kesepakatan atau apalah di antara para pola kemitraan itu. Intinya kita anggap itu pola kemitraan. Pola kemitraan itu untuk mereka berdialog lah. Pemerintah dalam hal ini kita bisa sebagai moderator atau sebagai fasilitator. Tapi kesepakatan sebenarnya adalah di antara mitra dengan aplikator. Itu terkait dengan tarif hemat dan tarif promo dari 2 yang sudah kemarin menyatakan dan didengar sendiri oleh para mitra antara Gojek dengan Grab. Kemudian Maxim, karena itu masih tarif kotor, kita dorong, ayolah, sampai kemarin belum, kita coba lagi, barangkali kita akan upayakan bersurat lagi ke manajemen pusat. Mereka selalu kan menyampaikan masih dibahas internal lah. Kita dorong, ayolah, cepatlah dibahas di internal. Itu yang kedua ya. Yang pertama tadi tarif laksanakan, yang kedua pola kemitraan. Dan yang ketiga adalah bahwa ya SK itu nanti kan bisa dievaluasi. Di SK Gubernur sudah dinyatakan paling lama bisa dievaluasi dalam waktu sekurang-kurangnya 1 tahun. Paling lama 1 tahun. Kemudian di PM 118 sendiri juga memungkinkan
untuk 6 bulan bisa dilakukan evaluasi berkala. Bahkan kalau ada kejadian yang berpengaruh terhadap kelangsungan usaha, yang mengakibatkan perubahan apalah biaya, pendapatan dan sebagainya, dalam waktu 3 bulan berturut-turut bisa dilakukan evaluasi kurang dari 6 bulan. Itu diatur juga di peraturan menteri lah. Kami dorong teruslah 3 hal itu untuk dilakukan, terutama pola kemitraan antara aplikator dengan mitra. Ayolah dorong dialog-dialog seperti itu. Itu keinginan kami yang kami siap melakukan apa itu istilahnya fasilitasi atau sebagai mediator dan sebagainya. Lebih kurang itu Mas Muhammad 3 hal yang kemarin itu. Sejak diterbitkan SK-nya ini sudah masif belum sebetulnya disosialisasikan kepada para aplikator, Pak Eri? Sudah, menurut catatan kami, kita juga sudah beberapa kali pertemuan, sudah beberapa kali pertemuan sejak bulan November, Desember, Januari. Kemudian berkirim surat resmi kita juga sudah 2 kali. Saya ingat karena waktu itu mau pemilu ya, Februari itu kalau saya nggak salah. Kalau saya nggak salah adalah tanggal 12 Februari dan 28 atau 26 Februari. Kita sudah 2 kali surat. Sampai dengan kemarin tanggal 5 Maret kemarin kita tekankan lagi, tolonglah itu dilaksanakan. Meskipun manajemen itu ada di pusat, tapi kan ada pimpinan di Jawa Tengah dan sebagainya, Mas Muhammad. Betul, yang bisa menyampaikan ke pusat begitu ya, Pak Eri ya. Siap, kita juga surat nanti kalau memang perlu kita juga, dan sudah sepertinya kita juga mengundang kemarin kan kepada manajemen pusat juga untuk hadir, tapi diwakilkan oleh pimpinan yang ada di Jawa Tengah barangkali itu, Mas Muhammad. Tapi di awal seperti apa respon para aplikator, Pak Eri? Apakah langsung kemudian menerapkan atau tadi butuh fase proses peralihan begitu dari tarif lama menjadi tarif dengan ketetapan baru dari SK tersebut begitu, Pak Eri? Kalau di rapat Gojek menyampaikan sudah, meskipun barangkali beberapa jam sebelumnya atau malam sebelumnya kemudian Grab juga menyampaikan sudah. Maxim yang menyampaikan sudah tapi kotor. Namun kami menggarisbawahi sebenarnya ketiga perusahaan aplikator ini adalah lebih banyak terkait dengan persaingan usaha. Jadi apabila salah satu tarifnya turun, yang lain akan ditinggal. Kalau hal-hal seperti itu kami akan condong bahwa monggo itu adalah kesepakatan antara pola-pola kemitraan. Kalau ternyata memang itu lebih mengarah kepada kami mencatat itu lebih ke persaingan usaha karena salah satu aplikator menyampaikan, Pak kami sudah naik. Ternyata yang ini belum lah, kami kembali ke promo hemat. Itu jadi monggo itu persaingan usaha yang barangkali antara para aplikator dan para mitra untuk berembuk lah itu. Baik. Tapi sebetulnya ada tidak Pak Eri sanksi yang diberikan jika aplikator ini kemudian tidak menyesuaikan tarif mereka dengan regulasi yang ada? Kalau kami sebenarnya lebih banyak mengatur ke perusahaan angkutannya. Di PM 118 kami dari dari Dinas Perhubungan kami mengajunya ke PM 118. Ke PM 118 itu yang banyak disanksi adalah pelanggaran-pelanggaran terkait dengan operasional perusahaan angkutan. Nah ini yang selalu kita sampaikan ke Kemenhub, ke Kementerian Perhubungan. Jadi kalau pelanggaran terkait dengan aplikator yang tidak mengikuti tarif yang ditetapkan, kami hanya bisa melaporkan ke Kemenhub. Kami laporkan ke Kemenhub. Tindakan selanjutnya barangkali Kemenhub juga karena juga Kementerian Perhubungan kan juga tidak punya akses ke perusahaan aplikasi. Nah ini kami masih mengkaji lagi kira-kira hal-hal apa yang bisa dilakukan. Itu memang sering menjadi pertanyaan Mas Muhammad. Tapi barangkali karena ini memang barangkali kalau dulu barangkali kan taksi konvensional cukup dengan kita angkutan antar kota dalam provinsi kita lah. Ini kan ada pihak lagi yang namanya
aplikator lah. Kementerian Perhubungan kan aplikator itu kan bukan di bawah Kementerian Perhubungan ya. Lebih kurang seperti itu. Itu yang kami dorong, kita selalu diskusikan dengan Kementerian Perhubungan. Ini yang terjadi seperti ini. Yang seperti ini adalah kami melihat bahwa ini lebih banyak ke persaingan usaha, kepada persaingan usaha antara para aplikator. Tapi ini barangkali nanti perlu kajian-kajian, Kalau dari penjelasan yang kemarin kami terima, kami kan juga lebih paham terkait dengan usaha angkutannya. Betul. Untuk usaha aplikasi kan kami nggak begitu apa istilahnya, barangkali aplikasi harus butuh pengembangan, kami nggak begitu. Terlepas dari dinas perhubungan, betul. Tapi ini Pak Eri, kalau dilihat kan memang sebetulnya dengan adanya penerapan batas bawah 12.600 ini kan ya baik mitra diuntungkan, kemudian aplikator juga diuntungkan begitu ya. Mungkin ada penyesuaian masyarakat. Kalau dari aplikator sendiri apa yang diresahkan mereka ketika tadi semua menerapkan batas bawah 12.600 begitu? Ada apa yang mereka sampaikan ketika pertemuan kemarin atau sebelum-sebelumnya sudah pernah menyampaikan juga keluhan mereka, Pak Eri? Nanti barangkali bisa ditanyakan ke para aplikator, tapi saya menangkapnya bahwa para aplikator ini kalau dia naik atau sesuai, tapi ada aplikator lain yang menerapkan tarif hemat bagaimana? Kemudian apabila ada yang ini tarif kotor bagaimana dan sebagainya. Jadi kami melihat lebih banyak ke persaingan usaha, Mas Muhammad. Kami melihatnya seperti itu. Jadi ke persaingan usaha antara para aplikator lah. Di sini barangkali masyarakat kan barangkali juga ada pengguna angkutan maupun driver Nah itu juga yang barangkali juga barangkali itu apa istilahnya yang lebih banyak ini kan dampaknya ke situ. Tetapi saya kira kalau tarif minimal 12.600 untuk jarak 3 km, kajian kami itu juga dari biaya operasi kendaraan. Kami mengkajinya dari biaya operasi kendaraan loh Mas. Dari biaya operasi kendaraan, dari biaya operasi kendaraan, biaya langsung maupun tidak langsung. Menurut kami itu hitungan-hitungan kami juga sudah bisa diterima semua pihak. Menurut kami seperti itu sih. Dengan angka 12.600 3 km loh 12.600. Betul. Maksimal 3 km. Ya berarti kan memang tadi ya hanya persaingan usaha. Tapi dari Dinas Perhubungan sendiri meminta atau mendengar suara masyarakat tidak, Pak Eri? Kalau dilihat tadi kan yang sebetulnya ya antara pengusaha dan mitra ya sama-sama diuntungkan sebetulnya. Yang agak mungkin bisa dikatakan merugi ya masyarakat yang menggunakan jasa begitu. Ada tidak didengarkan suaranya begitu? Pada waktu pembahasan kami adalah dari apa itu Mas? Bukan YLKI sih satu lagi apa itu? Lembaga konsumen begitu ya? Ya, dari lembaga apa itu saya lupa itu namanya yang kami undang juga waktu itu pembahasan. Kalau beliau kan menyampaikan bahwa itu ya yang penting pelayanannya meningkat, ini meningkat dan menurut kami juga angka seperti itu kan Mas Muhammad nanti bisa kaji lah angka 12.600 ya barangkali itu juga karena memang untuk angkutan sewa khusus kan barangkali punya pangsa pasar tersendiri dengan angka 12.600 barangkali itu juga mereka bisa mendapatkan pasar yang pas lah menurut kami seperti itu sih. Baik, tapi untuk penerapan tadi Pak, tarifnya sudah diatur tarif bawah 12.600, tapi promo-promonya ini juga diatur tidak sebetulnya Pak? Apanya Mas? Untuk penerapan promo-promo masing-masing aplikasi itu juga ada aturannya tidak Pak? Dari SK ini dibahas tidak? Maksimal memberikan promo sekian begitu? Mboten, kami kan juga tidak masuk sampai ke dalam itu. Menurut kami, kalau promo, paket hemat, itu dibicarakan antara kesepakatan aplikator dengan mitra. Menurut kami seperti itu. Itu kami dorong. Kalau keduanya sepakat, ya laksanakan. Gitu Mas, kalau kami seperti itu. Tapi kerap kali pengusaha itu tidak menemukan titik temu nih Pak. Kalau dari Disub sendiri atau Pemprov Jateng siap tidak mungkin kalau mengakomodir lagi nih. Mau tidak mau begitu. Nah,
Kami cenderungnya itu, ini persaingan usaha, mohon maaf, persaingan usaha aplikator, bukan usaha angkutannya, loh. Kalau tetapi kan berdampak usaha angkutan lah. Ini kan sebenarnya ini antara aplikator. Kami sudah berkali-kali memfasilitasi. Tapi kami prinsip siap. Tapi kami sangat mengharapkan sebenarnya mereka berdialog dulu lah. Mereka berdialog dulu. Sebenarnya ini apa? Sebenarnya ini terkait usaha angkutannya atau usaha aplikasinya? Saya nyuan Mas Muhammad juga lah. Biar nanti juga semuanya paham. Betul. Di media barangkali juga bisa membantu kami. Sebenarnya ini terkait apa? Angkutannya atau persaingan usaha aplikasi. Itu sebenarnya kami ingin mendudukkan masalah itu, Mas Muhammad. Karena itu mungkin yang belum terang bagi mereka, begitu ya Pak Eri ya. Itu kan ada kesepakatan, non sewu Mas Muhammad. Kesepakatan antara aplikator dengan mitra seperti apa? Kami juga nggak tahu. Iya. Bagaimana dulu mitra itu setuju? Bagaimana dulu aplikator itu merekrut? Kami kan juga nggak tahu kan. Bikin perjanjian. Ya, tarif regulernya oke. Ayolah. Itu kalau promo, hemat dan sebagainya barangkali. Kesepakatan kedua belah pihak, Mas Muhammad. Harapan kami seperti itu. Baik, terakhir mungkin nih Pak Eri, himbauan nih bagi pendengar kita yang tadi mungkin bagian dari aplikator atau sama-sama mitra atau masyarakat yang menggunakan jasa taksi atau ojek online, driver online ini bisa kemudian ya lebih mendewasakan diri begitu. Pak Eri, silakan. Harapan kami seperti itu. Jadi tentunya kita tahulah di zaman sekarang ini eranya memang sudah era digital, masyarakat juga menggunakan. Kemudian para mitra juga barangkali juga bekerja sama dengan aplikator. Aplikator kemudian memiliki usaha di aplikasi. Marilah kita saling bersinergi. Saling bersinergi sampai dengan saat ini tarif ditetapkan oleh gubernur berdasarkan wilayah operasi. Tolong itu ditaati. Demikian juga masyarakat setuju dengan tarif itu, klik. Kalau nggak setuju barangkali juga bisa mencari angkutan yang lain. Tapi menurut kami sih angka itu juga masih wajar. Jadi harapan kami semua pihak agar bersinergi sehingga itu bisa dilaksanakan di Jawa Tengah. Dan mari kita ikuti bersama terkait dengan persaingan usaha. Ayolah barangkali bersaing usaha yang lebih pas seperti apa yang tidak merugikan salah satu pihak. Himbauan kami seperti itu, Mas Muhammad. Baik, mudah-mudahan segera keluar ketemu jalan keluarnya yang sama-sama untung, sama-sama memberikan manfaat juga tentunya bagi Jawa Tengah ya, Pak Eri ya. Mas Muhammad, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Eri sudah bersama El Sinta Semarang. Sehat selalu, selamat kembali bertugas Pak Eri. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar ya, pelaksana harian atau PLH Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Eri Dari Marianto. El Sinta Semarang News and Talk.